billah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Segala puji milik Allah. Kita puji Dia, kita mohon pertolongan dan kita minta ampun kepada Allah. Dan kita berlindung daripada kejahatan diri kita dan perbuatan-perbuatan jelek-jelek kita. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang disembah, yang diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, satu-satunya zat yang pemilik peribadahan, yang tidak punya sekutu satu pun, ya, tidak ada yang sekufu, tidak ada tandingan terhadap keagungan dan kebesaran Allah. Dan kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad, apa makna Nabi Muhammad itu? Asyhadu an la ilaha illallah itu ada tuntutannya dua. Tuntutannya menafikan seluruh peribadahan kecuali hanya Allah saja. Ditiadakan. Itu tuntutannya itu. La ilaha illallah apa tuntutannya? Rukun yang dua itu. Meniadakan sesembahan selain Allah. Memusatkan seluruhnya peribadahan itu untuk Allah saja. Semuanya itu yang dikatakan tauhid. Mengesahkan peribadatan kepada Allah, kemudian menjauhi taghut, apa saja yang diibadati selain Allah, itu dijauhi. Itu rukun daripada la ilaha illallah. Apa rukunnya? Satu? Tahu antum? Apa rukun la ilaha illallah? Menafikan la ilah itu nafi itu. La nafi artinya la meniada. Meniadakan seluruh sesembahan yang diibadahi. Yang diibadahi itu tidak ada kecuali Allah saja. Itu namanya menafikan. Menafikan seluruh peribadatan untuk selain Allah dan menetapkan hanya Allah saja yang berhak dzul uluhiyah. Apa dzul uluhiyah, Lid? Dzul uluhiyah, dzul ubudiyah. Pemilik ketuhanan, pemilik peribadahan. Kenapa Allah itu pemilik satu-satunya? Karena Dia. Kenapa? Apa alasannya? Argumen apa? Kenapa Yesus tidak berhak? Sang Siddhartha Gautama atau si hantu belau, ya, Ahriman, Ahura Mazda, Sinto matahari tidak berhak. Kenapa ya? Karena dia tidak pencipta. Yang berhak itu yang menciptakan. Makanya Allah menyeru manusia, hai manusia, manusia, ibadati Tuhanmu yang menciptakanmu. Hai Nasara, kalau Yesus yang kamu sembah itu menciptakan makamu, tanya si Yesus, apakah hai Yesus, apakah kau yang menciptakan manusia? Karena yang disuruh untuk beribadah itu adalah yang mencipta. Surah apa itu? Ya ayuhan nas wa'budu. Hai manusia, ibadatilah, ya, beribadahlah kalian kepada Rabbakumul lazi khalaqakum. Rabbakumul, Rabbu apa Rabba? Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul. Tuhan yang kamu ibadahi adalah Tuhan yang menciptakan. Itu berhak dia. Dari sebab rububiyah. Karena Allah saja yang mampu menciptakan, memberi rezeki, mengatur, memberi hidayah, membentuk seindah mungkin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh Allah telah menciptakan kalian wahai manusia dalam sebaik-baik bentuk. Fa ahsana suwarakum, ya. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum.
Surat apa itu? Taghabun ya? Ya, karena dia yang menciptakan, memberi rezeki, maka dia berhak untuk diibadahi. Kalau tidak disebabkan karena menciptakan, memberi rezeki, itu semua bisa boleh-boleh untuk diibadahi. Tapi karena yang mampu menciptakan, memelihara, ya, memberi rezeki, menciptakan dan mengulang kembali ciptaan, innahu huwa yubdi wa yu'id. Dia yang memulai dan mengulang. Begitu mati, dihidupkan kembali. Siapa yang mampu itu cuman? Allah. Selain Allah bisa? Nggak bisa lah. Mana bisa? Gara-gara dia saja yang mampu, maka Allah sajalah yang berhak. Si Yesus nggak si sang Siddhartha Gautama atau si Buddha, ya, Buddhis itu apa namanya? Tuhan orang Buddha apa ya? Kitab sucinya Weda. Tuhannya? Kalau Hindu Sang Hyang Widiwase. Kalau Sang Hyang Widiwase yang menciptakan, yang mengatur, yang memulai dan mengulang. Nah, seperti Allah itu dia memulai dan mengulang kembali. Reproduksi bisa dia Allah. Ya, regenerasi lagi, kehidupan pertama sudah habis, kehidupan kedua diulang lagi, bisa Allah. Selain Allah nggak mampu, ngapain dijadikan Tuhan? Bagus dipijak aja dia. Yang nggak mampu itu syirik, itu musuh Allah itu. Siapa saja yang mengambil hak Allah itu dia musuh Allah itu. Allah nggak terima. Dia yang berhak, masa kayak kita lah. Habis yang ngajar, tapi yang dapat duit si Khalid, misalnya ya. Gak mungkin lah ya kan? Ya nak? Iyalah, jangan ngantuk-ngantuk lah. Dinul Islam bil adillah. Kenapa kita cuman Allah yang diibadahi, yang lain-lain enggak? Karena Allah saja yang mampu jadi Rob. Apa makna Rob? Apa makna Rob, Lid? Allah. Rob itu apa maknanya? Sembahan. Rob itu pencipta, pemulai, pengulang, pengatur, pemberi hidayah, pembentuk. Itu Rob itu. Nah, kamu tauhidkan rububiyah Allah itu. Disebabkan karena rububiyah Allah terjadilah uluhiyah. Alasan kan? Sebagaimana Allah menyuruh manusia menyembah siapa yang menciptakannya. Kalau kamu menyembah Buddha atau matahari atau gunung atau Yesus, tanya Yesus, tanya gunung, tanya matahari, apakah kau pencipta manusia? Hai manusia, kau yang menciptakan manusia. Kalau kau yang menciptakan manusia, insya Allah manusia menyembahmu. Tapi kalau tidak, ngapain disembah? Zalim namanya, betul? Ya, oke lah ya. Masih ngantuk juga lagi ya. Udah keras-keras. Ya. Coba baca. Pal, ya ahlal kitab. Coba baca. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Nah. Ya ahlal kitab fi dinikum. La taghlu. Masih ngantuk ya? Ya ahlal. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Ada tasdid, agak ditempokan bunyi qa-nya. Haqqa. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Coba. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh
alqaha ila Maryam wa ruhum min فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ya, kita dengar dulu azan ya. Ya. Ya, berapa besar pahala? Besarnya pahala itu bergantung idhamul jaza bi'idhamul bala, ujian. Besarnya pahala itu sesuai dengan ujian yang ditimpahkan, dimusibahkan, dicobakan sama dia. Ujian ngantuk ini memang ujian lah, musibah ngantuk ini. Ya kan? Kalau kita mampu melewati ngantuk ini dengan sukses, dengan melawannya, kan bisik-bisik setan ini. Setan kan selalu menggoda dia. Mana dalil surah An-Nahl itu? Surah Fusilat. Ya, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah. Kalau kamu ditipu daya oleh setan dengan satu tipuan, ya fasta'iz billah. Ente harus minta lindung sama Allah min syarril waswas al-khannas. Dari jeleknya bisik-bisik. Ngapain kamu dengarin orang itu? Itu orang ngomong-ngomong aja itu. Ngomong kosongnya itu. Asatirul awalinnya itu. Dongeng-dongengnya itu katanya. Gak ada hakikatnya ngomongnya itu katanya. Ya. Nah, itu bagus ini lagi katanya. Fokus saja ijazah. Sekolah kamu. Nanti kalau kamu tamat dapat ijazah nanti lanjut tamat lagi S1 S2 kamu kerja di sini tempat basah, dapat kaya raya kamu. Ya itu dibisikkan. Ngaji ini ndak ngaruh nih. Ngaji ndak ngaji samanya nih. Ya ijazah juga lah yang dijadikan patokan sama orang. Ngaji ndak. Padahal satu huruf dari bacaan aja sudah 10 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah. Man qara'a harfan. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, falahu hasanatun. Dia memperoleh satu kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalihah. Asri apa asru? Lihat. Wal asri. Asri pasro. Wal hasanatu mana? Falahu hasanatun. Wal hasanatu asyru amsalihah. Asyru mana ada itu? Itu kamu nilai asyru amsalihah. Ya. Dan satu kebaikan itu dikalikan menjadi 10. La aqul, kata Nabi. Alif lam mim harfun, lakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Nah, jadi satu huruf aja ada sekian kebaikannya. Satu kebaikan itu ya satu kebaikan. Satu huruf 10 kebaikan. Hebatlah membaca Quran lagi. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha wa ruhum min
ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Bisa? Ya ahlal kitab, sambung nanti ya. Boleh? Coba dengar lagi ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Wahai ahlul kitab Nasara, terutama kamu, la taghlu fi dinikum, ahlul kitab Yahudi Nasara, terutama Nasara dulu nih. Janganlah kamu wahai Nasara taghlu, berlebih-lebihi memuji Nabi Isa sampai mengangkat jadi Tuhan jadi daging, ya kan? Janganlah berlebih-lebihan begitu kau Nasara di dalam agama Allah ini. Wala taqulu 'ala Allahi illal haq. Jangan kamu bicara tentang agama Allah kecuali yang hak. Bicara tentang Allah kecuali yang benar-benar aja, yang sabana aja. Innamal Masih, hanya saja Al-Masih Isa itu anak Maryam, putra Maryam itu adalah Rasulullah dan kalimahnya. Kalimat Allah itu Rasulullah dan kalimahnya. Ya, perkataan Allahnya itu. Allah berkata kalau jadi dia. Ya, innama amruhu idza arada syai' ay yaqula lahu kun fayakun. Kalimat Allah cukup dengan kun fayakun, bumi dan langit aja kun fayakun boleh. Ya, dilemparkan kepada Maryam, ke rahim Maryam dan ruh darinya. Fa'aminu billahi wa rasulih. Berimanlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ya, cukup dulu sampai di sini dulu. Nanti kita sambung insyaallah. Barakallahu fikum. Tahu kenapa setan takut dengan pohon bidara? Tahu tuh? Karena pohon bidara itu berasal dari sidrin, berasal dari surga. Setan itu diharamkan hal-hal yang baik buat dia. Apa saja yang dari surga pasti dia nggak suka. Karena surga itu rahmat Allah. Diharamkan dari rahmah dia. Ya kan? Baik. Mana dalil pohon bidara itu dari surga? Surat Al-Waqiah itu. Fi sidrin makhdudin wa tal'in mandud wa zillim mamdud wa ma'in maskub. Ayat berapa Al-Waqiah itu? Pohon surga itu, batu surga, gunung surga. Gunung surga di mana? Gunung Uhud. Itu dari surga juga. Hajar Aswad, batu hitam yang ada di Ka'bah, itu juga dari
Surga. Ya. Apa saja yang dari surga pasti setan takut mana? Apa yang dari surga di bumi? Hah? Apa yang dari surga di bumi? Ya itulah Hajar Aswad, pohon bidara, apalagi Gunung Uhud, apalagi Gunung Uhud itu gunung dari surga ada kata Nabi. Ya, dari surga itu Gunung Uhud itu. Ya kan? Tiga itu yang jelas tahu Abi, kata Ustaz Akmal. Buah zaitun dari surga. Buah zaitun, rumman juga ada. Buah surga cuman satu nama, cuman hakikatnya beda. Ya ada buah kurma juga, nakhl, kan ada nakhl juga. Dalam surah Ar-Rahman ada fihima fakihatun wa nakhlu. Nakhl itu adalah kurma. Waruman delima. Pisang juga ada. Buah-buahan juga ada banyak. Ya. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Di surga itu banyak sekali buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'atin wala mamnu'ah. Tidak pernah musimnya berhenti. Tak pernah terputus. Musimnya terus menerus. Asal dipetik keluar lagi, petik keluar lagi. Begitu sifat buah-buahan surga. Tak pernah dia berhenti dari berbuah, asal dipetik buah lagi. Apa lagi? Wala mamnu'. Apa mamnu'? Al mamnu' tadkhil. Apa artinya itu? Kalau ada di bandara atau apa saja di Mekah itu mamnu' tadkhil, apa artinya? Dilarang merokok. Mamnu'ah artinya tidak terhalang lagi, tidak terlarang lagi mengambilnya. Asal mau ngambil ambil, tidak dilarang. Beda dengan pohon dunia ya. Buah-buah coba diambil pisang itu tanpa sepengetahuan, boleh? Marah kan? Nah, kalau di surga nggak marah, so Allah sana. Wa fakihatin katsiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Tidak pernah maqtu' terhabis ya, musim hilang, tak berbuah. Maqtu' itu terhenti, tidak terhenti buahnya dan tidak terhalang untuk ngambilnya. Itu sifat pohon-pohon surga ya. Baik, kita lanjutkan surah An-Nisa tentang apa ini? Tentang Yahudi, Nasara terutama nih. Nasara dengan Yahudi itu sama-sama hulu. Allah punya anak, Uzair hamba Allah dibilangnya anak Allah. Ya. Wa qala al-yahud Uzair ibn Allah. Wa qalatin nasara Isa ibnullah. Dalam surah apa tuh, Lid? Surat Taubah itu. Wa qalal yahud wa qalu wa apa? Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Uzairun ibnullah. Uzair itu anak Allah. Kalau Nasara bilang apa? Wa qalatin nasara Isa al-Masih ibn Maryam ibnullah. Entah ya itu enggak? Coba tengok Taubah itu. Al-Masih ibnullah. Ada aja. Apa arti ibnullah itu? Antum ibnu Ervin. Apa arti ibnu Ervin? Putra Ervin. Kalau Allah punya putra pula katanya, Uzair bin Allah. Ya, Uzair bin Allah. Uzair itu anak Allah. Wa qalatin nasara al-Masih bin Allah. Masih itu anak putra Allah. Karena Maryam dia lahir tanpa bapak, dilahirkan oleh Maryam. Siapa? Nasara lah. Dalam surat, coba tengok ayat berapa tuh, Lid? Mana Quran tadi?
Itu ada itu dalam Taubah itu dah. Baca Al-Quran bagus lagi pada fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fa'aqim wajhak, tegakkan wajahmu itu kepada din. Ini din ini. Din itu berasal dari qala Allah qala Rasulullah. Tengok qala Allah. Itu berarti ente masuk dalam firman Allah surat Ar-Rum itu. Ayat 31 itu. Fa'aqim, hadapkan wajahmu. Wajahmu itu dihadapkan ke mana? Lidini hanifa, kepada agama Allah yang lurus. Jangan kepada HP. Itu berarti fa'aqim wajhaka lid-dinil jawalah. Hatifi. Hadapkan wajahmu ke HP ya, itu diganti aja lidini hanifa terus. Tapi kalau dini hanifah itu kalau Allah kalau Rasulullah. Ayat berapa itu? Wa qalatil yahudu 30. Ayat 30 ya? Masya Allah. Faqim wajhaka itu surat Ar-Rum. Perintah Allah itu, aqim wajhak, aqim. Tegakkan wajahmu. Wajahmu itu hadapkan kepada agama. Jangan kepada dunia. Dunia yang secuil ini. Secuil, tidak ada arti apa-apa. Lau kanatid dunya janaha. Dalam hadis Nabi, kalau sekiranya ta'dilu lau kanatid dunya ta'dilu janahatil ba'udah masaqallahul kafirah sarbatama. Apa dia? Kalau sekiranya dunia ini dalam pandangan Allah seukuran setengah sayap nyamuk. Setengah sayap nyamuk nak nyampe 1 lembar, 2 lembar, setengah sayap nyamuk aja. 1 sayap nyamuk berapa? 1 atau 2? 1 aja. Sayapnya 2. Kalau 1 aja, 1 sayap nyamuk aja sama dunia ini di pandangan Allah sama dengan 1 sayap nyamuk. Orang kafir tidak dikasih minum seteguk. Ini ada sahih nih, cuma kami lupa riwayatnya. Para ulama sering itu. Syekh Ruzek juga sering bilang kayak gitu. Di daurah-daurah, lau kanatid dunya janahatu ba'udati. Kalau sekiranya dunia itu seukuran selembar sayap nyamuk. Ja'far Umar Thalib juga pernah tahun 2000 dulu dalam pidatonya menyemangati laskar jihad. Dunia ini kecil, secuil, tidak ada arti apa-apa. Yang ngapain kamu takut mati meninggalkan dunia? Gak nyampe. Kalau sekiranya di pandangan Allah dunia itu sama dengan 1 lembar sayap nyamuk, 1 lembar sayapnya nyamuk, niscaya orang kafir tidak dikasih minum syarbatama. Tidak akan dikasih minum syarbatama. Lakana masaqallah. Allah tidak ngasih minum saqallahul kafirah. Orang-orang kafir yang tidak beriman itu walaupun setetes atau seteguk minum tidak dikasih sama Allah. Karena dia lebih rendah pula dari 1 lembar, makanya dikasih aja orang Cina-Cina yang kafir-kafir tidak beriman kepada Allah, kasih kaya malah lagi, lebih kaya daripada orang beriman. Ya kan, lebih kaya, lebih hebat dia. Ya, karena apa tadi dikasih kaya, dikasih minum lebih dari seteguk. Ya, karena nggak seimbang. Dalam pandangan Allah dunia ini kecil, tak ada nilai apa-apa. 1 lembar sayap nyamuk aja enggak. Itu hadis sahih. Kami sering dari syekh-syekh ulama-ulama mendengar. Cuman riwayat siapa tadi? Kamu cari nanti ya. Tentang hadis itu dikeluarkan riwayat siapa? Hadis siapa? Lau kanatid dunya janahatu ba'udah masaqallahul kafirah masaqallahul kafirata ya. Masaqallahul kafirata
Sarbatama. Allah tidak akan kasih minum orang kafir walaupun seteguk saja tidak dikasih. Ya, kalau sama dengan 1 lembar, tapi karena tidak sama, lebih rendah lagi dari 1 lembar, makanya dibiarkan kaya. Itu maksudnya ya. Barakallahu fikum. Ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Coba. Belum apa lagi? Ikuti aja. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. Hendaklah kalian semuanya beriman kepada Allah dan beriman juga kepada para rasul-rasulnya. Rusuli itu jamak dari rasul, ya. Fa'aminu, berimanlah kalian seluruhnya wahai ahlul kitab kepada Allah. Beriman mempercayai bahwa Allah itu sesembahan yang tidak ada sesembahan selainnya. Adapun yang selain disembah itu batil. Itu makna iman, ya. Iman itu apa maknanya? Meyakini. Tahu antum iman? Iman menurut Allah itu apa? Iman kata guru. Guru aja nggak ngerti dia. Kami tahu itu apa arti iman? Meyakini apa? Apa yang diyakini? Allah itu Allah itu. Allah itu tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali yang tidak ada sekutu. Kita wajib mengibadati dan menjauhi taghut. Itu yang benar, meyakini seiman-imannya, seyakin-yakinnya bahwa yang berhak mendapatkan peribadahan itu Allah saja. Itu baru iman. Kalau antum beriman seluruhnya kepada Allah, tapi antum kasih sebahagian dari ibadah yang itu adalah hak Allah, antum kasih selain Allah kepada taghut selain Allah, itu tidak iman lagi, itu syirik namanya, musyrik, batal iman antum. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 65. La in asyrakta la yahbatanna amaluk. Itu kepada Nabi diwanti-wanti, diingatkan betul itu. Apalagi di bawah Nabi. Nabi aja dibilang sama Allah, la in asyrakta ya Muhammad, kalau kamu berbuat syirik ya Muhammad, enggak ada arti apa-apa lagi ibadahmu. Syirik itu apa? Apa syirik? Ayo, syirik sarfu nau'in, memalingkan. Apa yang dipalingkan? Peribadahan yang merupakan hak Allah semua. Peribadahan apapun modelnya untuk Allah itu baru tauhid, ifradullah ta'ala bil ibadah. Kalau dipalingkan walaupun satu, dia 1.000.000. 1 dari 1.000.000 itu ibadah itu banyak, luas. Sedikit 1/1.000.000 saja dikasihkan kepada selain Allah ibadah itu sudah syirik. Karena syirik artinya sarfu nau'in min anwa'il ibadah li ghairillah, itu syirik itu. Bukan menduakan Tuhan, itu anak TK baru lahir pun tahu itu ya. Menduakan Tuhan ada Allah tapi dibikin pula Allah selain Allah. Bukan itu terlalu gampang kali, gamblang kali, besar kali. Ini kecil, syirik itu terbagi 3, akbar, asghar sama khafi. Wah, apalagi khafi. Ya, Masya Allah. Coba lagi. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Udah bisa itu?
wala taqulu. Taghlu itu sekali aja, la taghlu fi dinikum wala taqulu 'ala Allahi illal haqq. Nah, pasang matanya ya. Masih ada air panas, Lid. Biar enggak kena apa? Plensa. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Coba. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqq. Illa al-haqq. Illa al-haqq. Pakai gitu caranya. Karena dia bertasydid, kecuali tidak pakai tasydid, illal haqq gitu boleh. Kalau ada tasydid itu dua hurufnya double. Haqq, mati satu, hidup satu artinya. Jadi matikan dua mati jadinya karena dia berhenti. Innamal, coba. Innamal masihu Isa ibnu Maryam Rasulullah wa kalimatuh. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وروح min gitu. Alqaha dilemparkan ke dalam rahim Maryam. Al-Qadarnya Allah sematkan rohnya, sebagian dari roh ciptaan Allah ke dalam rahim Maryam. Itulah Isa tadi. Isa itu Rasulullah dan kalimatnya yang dimasukkan ke dalam rahim Maryam. Ya kayak manusia biasa, roh biasa. Roh-roh lain ciptaan Allah pun kan dimasukkan ke rahim. Roh Najah, roh Nabil. Itu Allah juga yang memasukkan ke rahim ibu-ibu itu. Ibu-ibu masing-masing ya. Ya sebagaimana juga Maryam, Nabi Isa seperti itu juga. Sebagaimana Nabi Adam juga, kamasali Adam dalam surah apa? Az-Zukhruf ya. Inna masalu Isa bin Maryam kamasali Adam, khalaqtahu min tin. Apa lagi? Upami. Jadi alqa, Nabi Isa itu dimasukkan roh ciptaannya ke dalam rahimnya Maryam dan ruh min, ya roh dari Allah. Alqaha, kalimat yang dimasukkan kepada rahim Maryam dan rohnya dari Allah, sisinya dari sisi Allah. Fa aminu, hendaklah kalian semua beriman dengan itu. Percayalah apa yang dikatakan Allah ini, bahwa Nabi Isa siapa tadi? Kalimat yang dimasukkan ke dalam rahim dan ruhnya dimasukkan dari Allah, ciptaan Allah. Fa aminu, lanjut. Fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasa. Maka Masya intahu khairan lakum. Ya, jangan kamu ucapkan tentang Nabi Isa itu tiga. Nabi Isa itu trinitas. Jangan, wala taqulu. Jangan kalian wahai semua Nasara. Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhan tiga. Tuhan itu satu, Eloheno, Elo. Yahweh Eloheno, Yahweh Ehad, Ahad Ehad. Ya, itu syahadatnya Nabi orang Yahudi. Shema Israel, Yahweh Eloheno, Yahweh Ehad, Ahad Ehad. Tapi kalau si Nasara bilang apa? Tuhan itu tiga. Ini ayatnya yang bilang An-Nisa 100 berapa? 71 ya. Jangan kau katakan Tuhan tiga.
Wala taqulu salasatun. Salasah itu ya wahid, isnani, salasah. Nah, itu 3 tuh. Wahid 1, isnan 2, salasah. Tsaniyah isnani, salasah. Ya. Wala taqulu, jangan kau katakan 3. Ya, Tuhan itu trinitas. Nah, 1 sama dengan 3, 3 dengan sama dengan 1. Bagaimana maksud? Orang sinting aja nggak bisa menerima itu. 1 ditambah 1 tambah 1, 1 juga jadinya. Nggak mungkin. 3 nggak boleh dikatakan. Dia kan bilang Allah itu kesatuan, Isa itu kesatuan Allah. Ya, penjelmaan Allah yang jadi daging manusia. Enggak, firman Allah yang jadi daging mana sah? Enggak ada itu. Jangan dilarang oleh Allah. Wala taqulu salasah. Terus intahu, apa arti intahu? Intahu khairan lakum. Intahu, kalau kamu berhenti, berhentilah. Intahu, berhentilah kalian dari ucapan 3 tadi. Itu lebih baik untukmu. Kalau tidak berhenti kamu neraka, digosongkan dalam neraka, ya. Kalau tidak berhenti mengatakan Allah 3, ya, Allah itu trinitas, Allah itu menjelma jadi daging manusia, Yesus itu adalah anak Tuhan lagi, anak Tuhan lagi. Padahal ciptaan darinya, min ila Maryama wa ruhun min, ruh min, ciptaan roh, ciptaan dari Allah, ya, sebagian ciptaan Allah ruhnya. Ya, berimanlah, itulah yang bagus. Beriman sama Allah, beriman sama Rasul. Wala taqulu salasa, jangan kamu bilang Allah itu 3. Intahu khairal lakum, kalau berhenti kamu itulah yang paling baik untukmu. Innamallahu ilahun wahid. Coba. Innamallahu ilahun wahid. Jelas sekali sini. Hanya saja Allah yang Esa itu adalah Tuhan yang Esa. Ilahun wahid, Tuhan Esa itu. Ketuhanan yang Maha Esa ini sumbernya nih. Ilahun wahid. Allah ilahun wahid. Hanya saja Allah itu Tuhan yang satu. Wahid itu 1. Terus subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci dia Allah, ayyakuna lahu walad, bahwa dia memiliki anak. Ya, memiliki anak. Maha suci Allah itu, kalau beranak tak suci lagi. Sama dengan Abi, dulu Abi tidak punya anak, mungkin tak sayang sama antum. Begitu dikasih anak, sayangnya lebih banyak kepada anak daripada kepada selain anak. Ya, anak orang dengan anak kandung beda enggak sayangnya? Beda. Sama dengan Khalid, bagaimanapun anak tetap dibela walaupun salah. Tak tega dia anaknya masuk penjara. Ada banyak itu. Cinta anak itu tinggi. Kalau Allah punya anak gimana? Lebih cenderung kepada Yesus terus ya. Jadi tak suci lagi Allah. Ada pilih kasih nanti. Beda kepada anak, beda kepada selain anak, kan itu penghinaan itu. Allah dibilang punya anak, ya. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah kalau dia memiliki anak. Tidak mungkin Allah punya anak. Kalau mungkin sih mungkin, tapi enggak layak, enggak suci lagi Allah nanti. Ya, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa lahu? Milik Allah lah apa saja yang di 7 lapis langit dan di bumi seluruhnya, di bumi, ya. Ngapain satu anak? Langit aja Allah yang punya. Matahari, bulan, malaikat semuanya ada di situ, ya. Jin banyak di situ. Ngapain satu anak? Kan goblok namanya. Pikiran apa itu? Bukan agama Nabi Isa itu. Agama Paulus itu. Agama manusia yang mengatakan begini, menyimpang-nyimpangkan akidah umat manusia. Ya, lahu ma fis samawati. Untuk apa Allah bikin mengambil satu orang anak, satu anak, padahal seluruhnya saja milik Allah. Lahu, kepunyaan dia apa saja yang di 7 lapis langit dan apa saja yang ada di permukaan bumi, apapun saja itu milik Allah itu.
Wa kafa billahi wakila. Apa artinya itu? Cukup Allah sebagai pemelihara semua tadi. Ya. Cukuplah Allah untuk memelihara. Begitu banyak ya. Begitu banyak ciptaannya, makhluknya ya. Tidak perlu yang lain-lain itu untuk mengurus. Cukuplah Allah untuk menjaga dan memelihara. Cukup ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 25 menit juga. 10 menit plus ya. Gak apa pakai bonus ya. Gak apa-apa lah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta